Satu unit bangunan warung tertimpa pohon di Panatapan. Tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Nagori Sibanganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun pada Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021. Dalam insiden tersebut satu orang anggota TNI menjadi korban patah kaki. Menurut Camat Girsang Maruwandi Simaibang bahwa bangunan warung milik Koden Siadari tidak memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Reamsi Manik di lokasi Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021. Dikatakan Reamsi Manik, pihak Kecamatan Girsang Sipangan Bolon tidak pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan atas nama Koden Siadari di seputar Panatapan Sibaganding. Alasannya daerah tersebut zona larangan mendirikan bangunan karena kemiringan dan tanahnya labil longsor. Saya selaku Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan tidak pernah mengeluarkan IMB bangunan tersebut. Sebelumnya juga, kami sudah menyurati pihak pemilik warung agar bangunan tidak dilanjutkan. Berhubung karena kemiringan tanah, ditakutkan terjadi longsor, tegasnya. Kami dari pemerintah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sudah pernah kami surati, yaitu berupa surat teguran supaya pembangunan tidak dilanjutkan dan supaya pembangunan itu di stop karena tidak boleh membangun di sepanjang pinggiran jalan protokol jalan negara Santer Parapat. Berhubung karena kemiringan dataran tinggi dan pinggiran Danau Toba, sehingga apabila ada pembangunan di pinggiran Danau Toba akan menghalangi pemandangan ke Danau Toba dan menghalangi macetnya lalu lintas dan diperkirakan akan timbulnya yang tidak kita inginkan yaitu gempa berupa tanah longsor dan sehingga menghambat lalu lintas. Juga pemerintahan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon menduduki Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan. Selama pembangunan yang ada di sekitar Panatapan, tidak pernah pemerintah mengeluarkan IMB. Alasannya apa ini, Bu? Alasannya karena ini dataran tinggi, tidak sesuai, dan bahkan ada peraturan 50 meter dari pinggiran Danau Toba tidak boleh membangun. Sementara Kepala Dinas Satpol PP Simalungun melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Ferry Risdoni Sinaga mengatakan, mengenai bangunan, akan kita pelajari dulu soal DMJ. Kemudian kita laporkan ke pimpinan dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumut. Yang kita lihat, maraknya bangunan berdiri akibat kurang pengawasan. Jadi nanti akan kita buat rapat untuk menentukan zona layak bangunan di Panatapan ini, ungkapnya. Langkah selanjutnya kita akan pelajari dulu masalah DMJ. Nanti kita akan koordinasi atau kita sarankan sama pimpinan supaya ini kan di DMJ. DMJ ini harus kita bekerja sama dengan pihak provinsi. Nanti pimpinan kita juga supaya kita sampaikan sama pimpinan kita bagaimana untuk menertibkan bangunan ini atau tidak ditertibkan tapi bisa dibangun dengan syarat bagaimana. Kalau ini bangunan kulihat ini sudah permanen, sudah bagus dan termasuk juga penahan jalan ini yang kalau bisa dipertahankan untuk penahan jalan ini, ya buatlah tata ruang atau gimana ornamen yang bagus supaya ini dipertahankan dan dilihatlah situasi kondisi. Contoh kalau ada kayu-kayu yang terancam atau tanah-tanah yang longsor supaya diperhatikan oleh pemerintah daerah atau kecamatan supaya melaporkan kepada pihak yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana. Selaku penegak perda di Kabupaten Simalungun, Satpol PP, ini jelas sudah ada menyalahi aturan, tidak memiliki IMB bangunan ini. Apa himbauan kepada pemilik bangunan supaya mau menaati dengan peraturan? Himbauan kita pertama, kita sarankan nanti surati Pak Camat sama Kepala Desanya
supaya untuk memberikan izin bangunan itu dilihat dari berbagai aspek, jangan asal dikasih. Jadi ini kulihat ini bangunan ini bukan, masyarakat kan butuh makan, jadi pemerintah tidak mengawasi, jadi akhirnya berkembang jadi besar. Mulai dari Parapat sampai ke sini sudah bangunan itu semi permanen, ada yang sudah permanen. Jadi ini ada pembiaran selama ini. Jadi kita sarankan nanti kepada kita buat nanti satu rapat untuk menentukan zona-zona atau titik-titik yang nyaman untuk berusaha dari menghindari untuk bencana alam. Terpisah pemilik warung Kodensia dari mengaku bangunan miliknya belum ada IMB. Alasannya tidak diberikan izin oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Bukan saya tidak mau mengurus IMB, tapi pihak kecamatan maupun pemerintah Kabupaten Simalungun tak mau mengeluarkan IMB-nya. Itulah kendalanya, terang Koden. Sementara, Kanit Lantas Polsek Parapat Ibtu Hendri Koto menyampaikan, cuaca saat itu curah hujan tinggi, sehingga mengakibatkan satu pohon tumbang dan menimpa bangunan warung. Dalam insiden pohon tumbang, satu orang anggota TNI jadi korban patah kaki, lalu dibawa ke RSU Parapat. Kerugian lainnya, 2 unit mobil pick-up dan pribadi ikut rusak tertimpa pohon, tegasnya. Ya, selamat siang izin. Setelah kejadian, waktu hujan deras, kejadian pohon tumbang yang di Sualan, Desa Sibaganding, ada informasi dari masyarakat. Kita langsung dari personel Polsek Parapat, khususnya lalu lintas, langsung meluncur ke TKP dan membersihkan puing-puing atau yang menghalangi arus lalu lintas. Kita bersihkan dan kita kepinggirkan. Mudah-mudahan untuk sementara waktu sudah bisa satu jalur kita buat. Kemudian hujan masih deras dan korban yang ditimpa oleh pohon tumbang tersebut yaitu warung Ibu Sapitri. Kemudian ada juga korban satu dari TNI patah kakinya. Kemudian mobil pickup 1 unit dan mobil pribadi 1 unit. Itu. Kemudian yang korban langsung kita bawa ke RSU Parapat. Amatan di lokasi. Selain bangunan tidak memiliki IMB, juga pengrusakan pembatas jalan atau cargil terjadi, sehingga layak diproses sesuai aturan yang berlaku. Demikian laporan Heri Silalahi dari Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun.